Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Nur Aziza dengan NIM 2107015020056, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Makassar, akan membahas materi tentang Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD merupakan kependekan atau singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Nah, dari sini kita ambil kata kuncinya, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran, ide, atau impuls yang mengganggu secara berulang kali atau kegiatan yang dilakukan di luar kendali suatu individu. Obsesi ini terjadi sangat intens dan terus-menerus sehingga mau tidak mau, hal ini sangat mengganggu penderitanya yang dimana akan menyebabkan sebuah kecemasan secara signifikan. Sedangkan kompulsi adalah perilaku yang dilakukan secara berulang kali dan perilaku mental yang dilakukan sebagai paksaan atau desakan. Nah, kompulsi ini seringkali diartikan sebagai respon terhadap obsesi dan terjadi cukup sering serta intens yang mengganggu kehidupan sehari-hari atau menimbulkan penderitaan yang parah. Untuk lebih lanjut, setengah dari penderita OCD ini sulit untuk disembuhkan dan kebanyakan mereka menderita secara terus-menerus. OCD ini terjadi karena adanya simptom neurologikal. Ada sebuah pendekatan yang mengatakan bahwa OCD memiliki faktor genetik. Namun, tidak semua kasus dari OCD memiliki faktor genetik. Terkadang gangguan itu muncul karena adanya kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa hal seperti trauma kelahiran, encephalitis, dan trauma kepala. Sebagai contoh kasus, saya yakin pasti nama Aliando Syarif sudah tidak asing lagi di telinga. Karena nyatanya Aliando Syarif mengungkapkan bahwa ia pernah mengidap suatu penyakit yang bernama Obsessive Compulsive Disorder atau OCD ekstrim karena kasus kriminal di rumahnya. Nah, selama mengalami gangguan obsesif kompulsif ini, Aliando mengatakan bahwa ia sangat terganggu karena ia sering mendengar bisikan yang mengancam, yang dimana bisikan ini menyuruh Ali untuk melakukan sesuatu hal, dan jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka ia harus mengorbankan seseorang yang ada di sampingnya. Ia juga mengaku kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Bahkan untuk mandi pun sangat membutuhkan perjuangan yang besar bagi seorang Aliando Syarif pada saat itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Obsessive Compulsive Disorder atau OCD ini tidak hanya sekedar sering mencuci tangan secara berulang kali, mengecek pintu sudah tertutup rapat atau belum, mengecek kompor apakah sudah mati atau masih menyala, atau hal-hal sejenisnya, tetapi ada perilaku obsesif dan kompulsi di dalamnya. Lalu bagaimana cara mengatasi OCD ini? Nah, cara mengatasi Obsessive Compulsive Disorder adalah dengan menggunakan terapi, yaitu terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, terapi ini akan memodifikasi dan mengganti pemikiran, perasaan, dan perilaku yang terdistorsi dengan lebih positif dan dapat diterima, sehingga mengarahkan pada pengurangan masalah individu. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di dalamnya terdapat ERP atau Exposure Response Prevention dan terapi kognitif atau CT. CBT dan ERP adalah psikoterapi pertama dalam menangani OCD. Individu yang menyelesaikan CBT memiliki kemungkinan lebih sedikit untuk mengalami komorbiditas dan 58% individu dianggap pulih pada masa post-treatment. Oke, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.